Chapter pertama adalah tindak pidana kekerasan, kemudian chapter kedua pemeriksaan terhadap RAT oleh APIP, pengawas internal pemerintah. Lalu kemudian chapter ketiga yang sangat penting hari ini adalah menyangkut reformasi perpajakan, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi di Kemenq dan juga reformasi perpajakan. Kemudian chapter keempat menurut saya adalah slip of tongue. Kenapa saya sebut slip of tongue? Kenapa? Masa kepala PPATK ngomong 200 kali memberikan laporan ke Kemenq? Apa benar ngomong begitu? Karena saya hanya baca di media. Saya tanya ke pihak Kemenq, benar nggak 200 kali? Saya minta tanda terima buktinya. Nggak ada. Karena di level tim teknis antara PPATK dan Kemenq, regular meeting mereka melakukan koordinasi teknis setiap ada pengajuan dokumen. Jadi saya nggak tahu kepala PPATK dasarnya 200 kali itu dari mana. Saya menganggap itu slip of tongue. Mungkin lagi semangat gitu kan. Kemudian yang kedua, Prof Mahfud, Menko Polhukam, dia menyebut ada 300 triliun. Ada videonya, itu saya menyaksikan. Tapi kemudian berubah statement beliau ketika Bu Sri Mulyani sudah bertemu beliau. Sebelum bertemu beliau mengatakan data. Setelah bertemu Ibu Sri Mulyani mengatakan isu. Saya punya dua videonya yang berbeda. Jadi berarti ada masalah di internal pemerintah menurut saya. Ya, masalahnya apa? Koordinasi yang tidak maksimal berjalan. Atau mungkin Pak Mahfud lagi melihat ini kesempatan baik untuk membangun pencitraan. Siapa tahu ada peluang 2024. Kita nggak tahu. Tapi saya mau mengatakan sebagai mitra Kementerian Keuangan, kami memiliki keyakinan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam kurun 7-8 tahun terakhir ini ada KPI, ada indikator kinerja yang sudah kita sepakati. Memang ada masalah yang belum selesai, ada masalah temuan BPK yang setiap tahun kita kawal untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada masalah dari segi etika dan pelayanan publik yang belum maksimal, dan ada capaian belanja negara tagline yang belum terwujud yang disebut dengan spending better misalnya. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat prosedur, tepat manfaat belum sepenuhnya terimplementasi. Hampir semua belanja negara mayoritas misalnya TKD yang ditransfer masih berada di kuartal ketiga, bahkan ada di kuartal keempat di tahun berjalan. Bagaimana mungkin bisa spending better, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah kalau belanja APBN-nya di kuartal ketiga? Jadi nggak akan mungkin pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bisa tumbuh. Itu yang kita selama ini dorong supaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah betul-betul mensupervisi supaya ekonomi kita bisa tumbuh, kemiskinan bisa kita tekan, dan pengangguran bisa kita tekan. Nah, itu yang kita percaya selama ini. Lalu kemudian ada 45.000 pegawai ASN di DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan. Dari 200 lebih KPP. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga kaget. Saya agak cenderung mempercayai yang 37 miliar yang diterima, yang ditemukan di dalam safety box. Kalau itu benar terjadi, karena kami baru 27 Maret akan mengundang Menteri Keuangan dan jajarannya di Komisi 11. Kalau itu terjadi, maka 37 miliar dikali 45.000 pegawai, taruhlah 10% yang brengsek. Yang kata kalimatnya Bu Sri Mulyani kalimat pengkhianat. Ya, kita mengutip aja kalimat beliau. Pengkhianatnya 10% dari 45.000 pegawai pajak, berarti 4.500 kali 37 miliar. Tuh berapa banyak? Berarti lebih kurang 140 triliun. Duit yang sedang sekarang dalam bentuk tunai yang berada di tempat-tempat yang dipakai oleh para pengkhianat yang Ibu Sri Mulyani sebut. Kalau itu benar terjadi, nah karena itu kita perlu penjelasan lebih detail sebetulnya dari PPATK, ya. Jangan asal ngomong 200 kali. Kasihan menterinya, kasihan juga kita yang menjadi mitra yang selama ini mempercaya. Dan kalau tidak benar 200 kali, kepala PPATK harus meminta maaf.
bahwa yang benar itu 11 kali memberikan laporan ke Kementerian Keuangan. Begitu ya Prof Mahfud, jangan berubah dari data dan isu. Kalau memang datanya hanya yang ada tidak sampai 300 triliun, dipaparkan apa adanya. Jangan sampai publik menilai bahwa dua pejabat ini telah melakukan kebohongan publik atau menambah panasnya sorotan terhadap Kementerian Keuangan. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya ingin katakan, penerimaan negara kita dari tax ratio masih jauh dari harapan. Kalau dibandingkan negara-negara lain, misalnya Korea Selatan di atas 20%, Amerika di atas 20%, Singapura di atas 20%, kita masih di kisaran 9, sekian persen. Padahal wajib pajak kita sudah mencapai 62 juta. Yang produktif baru lebih kurang 10 juta lebih. Ini yang kita mau bagaimana meningkatkan kepercayaan wajib pajak supaya akselerasi pembangunan kita bisa lebih maksimal. Karena pilar utama kita untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari pajak. Nah, kepercayaan wajib pajak kemarin pasti menurut saya terpengaruh terhadap institusi perpajakan kita. Nah, inilah pekerjaan baru yang harus dikembalikan. Dengan cara apa? Ibu Menteri Keuangan harus berani melakukan evaluasi terhadap eselon 2 dan eselon 1 di DJP. Bukan hanya di eselon 3-nya, tapi di eselon 2 dan eselon 1. Kata teman-teman mengatakan, Bang, yang terjadi itu sebetulnya di eselon 3 memang. Tapi yang eselon 2, eselon 1 ini kan dulu dari eselon 3. Berarti udah kaya dong dulu. Baru kemudian di eselon 2. Nah, berarti harus dievaluasi. Ya kan? Bukan cuma soal penampilan yang dilarang, nggak bisa. Ini soal hulunya. Hulu kebijakan, hulu culture, hulu etika yang tidak berubah. Berarti kan reformasi perpajakan yang salah satu poin utama di dalam reformasi perpajakan adalah sumber daya manusia secara kuantitatif dan juga secara kualitatif harus betul-betul dievaluasi kembali. Karena faktanya masih terjadi RAT 37 miliar. Karena itu kita akan mendorong supaya reformasi perpajakan ini bisa itu. Kemudian sejak 6 tahun yang lalu DJP mengajukan namanya core system, pembangunan core system yang anggarannya puluhan triliun dilakukan secara multi years. Ada bantuan dari beberapa negara dari luar, ada juga alokasi dari APBN kita. Sudah tahun keempat belum selesai. Alasannya kenapa core system harus dibangun di dalam teks kita supaya tidak lagi bertemu antara wajib pajak dengan petugas pajak. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun selalu ada kasus. Nah, ini betul-betul juga akan menjadi bahan evaluasi kita. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga tentang beberapa hal yang mendasar yang selama ini menurut kita tidak pernah terpublikasi. Yaitu dari 62 wajib pajak sebetulnya tidak kurang dari 100 juta 1 juta orang wajib pajak, termasuk di dalamnya badan yang melakukan negosiasi, yang berpotensi melakukan negosiasi dengan petugas pajak. Ini juga harus dibuka. Sumber 37 miliar dari RAT ini dari mana? Dia bernegosiasi dengan siapa? Dia melayani dalam kurun waktu 2 tahun menjadi eselon 3 di KPP Jaksel 2. Itu dia siapa saja dia layani. Sehingga kita buka sekalian. Jadi dua belah pihak kita bisa lihat, oh ternyata ini yang dilayani. Dan udah pasti bukan UMKM, sudah pasti bukan pelaku usaha kecil, tetapi sudah pasti korporasi ataupun WP yang sumber kekayaannya cukup besar. Nah itu, dan itu tidak banyak, tidak pernah dibuka ke publik sejak zamannya Gayus. Betul nggak? Dari mana Gayus mendapatkan duit sebanyak itu? Siapa WP-nya? Itu tidak pernah buka. Nah kalau ini kita bisa dorong dibuka, PPATK juga bisa membantu membuka latar belakang WP-nya, maka saya yakin dan percaya
di lingkungan, di ekosistem perpajakan ini termasuk WP-nya juga akan mengambil pelajaran berharga untuk tidak lagi bernegosiasi. Selanjutnya, ada banyak petugas pajak yang dikatakan berprofesi sebagai pengusaha melalui konsultan pajak. Nah, itu juga akan kita minta datanya. Ya, minta datanya apakah dia sebagai senior advisor, sebagai penasehat ahli, atau apa namanya, atau pakai siapa, atau pakai juniornya ketika di kampus mendirikan KAP misalnya, ataupun konsultan pajak. Itu semua akan kita minta datanya. Kenapa? Karena sudah terbuka semua nih. Pertama, yang tunai sudah terbuka. Lu mau simpan di mana lagi? Di safety box, di bawah bantal, nanti didatangin rumahnya, gitu kan? Yang kedua, menggunakan badan hukum melalui konsultan pajak udah kebuka ke publik. Apalagi yang mau disembunyikan? Yang ketiga, misalnya kerjasama antara eselon 2, eselon 3, kemudian bagian akunnya yang berhubungan dengan WP, satu tim, satu kesatuan, satu angkatan di sekolah dan seterusnya, itu juga agak geng-gengan dan ini sudah kebuka ke publik. Apalagi yang keempat, kehidupan mereka, lifestyle mereka juga sudah kebuka ke publik. Terus mau apa lagi? Padahal tukinnya, insentifnya itu jauh lebih besar dibanding dengan utama kementerian dan lembaga yang lain. Kenapa? Karena kita harapkan DJP sebagai pilar penerimaan negara untuk mendorong percepatan pembangunan nasional kita bisa betul-betul amanah dan sesuai dengan tupoksinya, sehingga kepercayaan wajib pajak bisa terus dijaga. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, Dirjen Pajak ini sudah 6 tahun lebih menjabat. Dan dalam kurun 6 tahun lebih ini, kalau tidak salah mohon dikoreksi, sudah cukup banyak peristiwa yang terjadi. Ya, mungkin sudah waktunya juga, ya, karena eselon 1 ada di tingkat presiden, ya, TPA-nya, maka sudah waktunya juga mungkin presiden menurunkan di situ Dirjen Pajak yang levelnya destroyer. Bukan hanya bisa menyurati setiap minggu wajib pajak, tetapi juga bisa mengeksekusi aparatnya, anggotanya yang memang abuse of power, berpotensi menyalahgunakan kewenangan di lingkungan DJP. Karena kalau tidak, gerakan yang didengungkan oleh publik tentang kepercayaan terhadap institusi perpajakan berdampak pada kewajiban membayar pajak, itu tidak bisa diantisipasi jika tidak ada langkah besar yang dilakukan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Kemudian yang terakhir, saya tidak setuju kalau Ibu Menteri Keuangan dimundur. Kenapa? Beliau harus bertanggung jawab dulu, menuntaskan tugas ini, supaya, karena mundur menurut saya adalah bagian daripada cara menyelamatkan diri. Maka menurut saya beliau tetap harus ada di situ, dan langkah beliau proaktif menemui Menko Polhukam itu sudah sangat tepat, dan mengirim tim bertemu dengan PPATK dan kepala PPATK bertemu dengan Kemenq itu langkah yang tepat untuk bisa mensinkronisasi data antara satu institusi dengan institusi yang lain, sehingga tidak ada lagi slip of tongue yang kemudian seolah-olah di internal pemerintah sedang tidak solid dalam rangka mendorong penuntasan reformasi birokrasi termasuk pemberantasan korupsi di dalamnya. Demikian moderator, terima kasih.